Anandi sedang bersedih dan mengingat semua kejadian bersama temannya Champa. Jagdish datang ke kamar Anandi dan menutup mata Anandi. Anandi mengira yang menutup matanya Puli. Ternyata Jagdish yang datang. Anandi sangat senang karena Jagdish datang. Lalu Jagdish berkata pada Anandi, "Aku datang untuk menjemputmu Anandi." Jagdish menanyakan kabar Anandi dan berkata apa yang terjadi padamu Anandi. Lalu Jagdish membacakan surat yang dia tulis untuk Anandi. Anandi tertawa karena ucapan dalam suratnya banyak yang salah. Lalu Anandi mengambil suratnya. Anandi membaca surat itu sendiri, dan menertawakan Jagdish saat dia mengoreksi kesalahannya. Jagdish marah. Anandi segera minta maaf pada Jagdish. Kazan menawarkan kepada Byron agar menginap saja untuk beberapa hari. Byron menjawab, "Lain waktu aku akan menginap." Anandi datang bersama ibunya. Ego mengucap selamat tinggal pada putrinya sambil menangis. Tetapi Anandi berkata, "Jangan menangisi ibu. Aku akan baik-baik saja di sana." Ketika Anandi akan pergi mereka menangis bersama. Sumitra dan Subna tidak sabar menunggu Byron datang. Dadisa menyuruh Subna untuk bersabar. Subna pergi ke dapur. Gehna juga ada di sana. Gehna menyukai anting Subna. Subna mengatakan itu diberikan oleh Bibi Camuna. Dia berbicara tentang seberapa baik Camuna. Dia sedih bahwa Tuhan mengambil yang baik sejak dini. Gehna mengatakan apa yang terjadi padanya dan mengapa dia meninggal di usia muda. Subna ingin melarikan diri. Gehna bersikeras, dia bilang, "Aku tidak bisa bertanya pada orang lain." Sementara itu, suara Anandi terdengar, dan Subna kabur ke aula dengan alasan ini. Anandi menyapa keluarganya dan memeluk mereka. Dadisa memanggil Anandi dan bertanya mengapa dia lemah dan mengatakan, "Kamu tidak makan enak di rumah keluargamu." Anandi langsung mengalihkan pembicaraan sehingga Dadisa lupa dengan pertanyaannya. Anandi menanyakan kabar neneknya. Gehna melamun. Anandi menemui Gehna di dapur dan memeluknya. Anandi memperingatkannya kalau makanannya gosong. Gehna kaget karena lupa sedang membakar makanan. Gehna bertanya pada Anandi penyebab kematian Camuna. Anandi berpikir, tapi ia tidak ingat persis apa yang terjadi pada bibinya. Dia memberitahu Gehna bahwa bibinya saat itu sedang sakit parah. "Kami membawanya ke rumah sakit," kata orang tuaku memberitahuku. Anandi bilang dia tidak bisa mengingat semuanya dan dia lapar. Jagdish datang ke dapur, dan Jagdish bilang, "Bibi, aku lapar." Anandi berkata, "Aku datang duluan, aku akan makan." Jagdish mengatakan, "Apakah kamu lupa aku ini jodohmu, jadi aku duluan." Anandi licik dan memberinya roti yang gosong dan melarikan diri. Sementara Jagdish marah dan ingin mengejar Anandi. Gehna menghentikannya dan berkata, "Jangan mengejarnya, saya akan membuatkan yang baru." Jagdish pergi. Gehna berpikir tentang apa yang dikatakan Anandi kepadanya tentang Camuna dan bertanya-tanya mengapa dia meninggal. Bago melamun memikirkan Anandi. Suaminya mengatakan bahwa kehidupan terus berjalan, Anandi akan baik-baik saja. Lalu Bago mengatakan bahwa saya seorang ibu, Anda adalah seorang laki-laki. Kazan mengatakan bahwa hati saya bukanlah batu. Anda menangis dan mencurahkan isi hati Anda. Jadi bagaimana saya bisa rileks? Saya juga menderita dan dia meninggalkan meja sambil berkata bahwa Anda meracuni kami setiap hari. Krishna datang dan bertanya apa yang terjadi. Bagi berkata, "Aku merindukan Anandi dan aku menangis pelan, aku tidak bisa menahan diri." Krishna berkata, "Kamu harus terbiasa dengan ini, tidak ada cara lain. Saya juga ingat dan menangis setiap hari, tapi saya tidak menunjukkan pada suami saya. Dia bilang kamu harus menahan diri di samping suamimu. Kamu adalah ibunya, kamu harus kuat. Kamu menikahkan Anandi dengan jodohnya agar dia bahagia. Nah, kenapa kamu tidak berbahagia dengan suamimu?"
Tugas wanita di dunia ini adalah membuat suaminya bahagia. Kakak Kazan adalah seorang ayah, dia juga kesal tapi tidak bisa menunjukkan. Anda mengatakan jangan menangis di sampingnya, jangan khawatirkan dia. Bago setuju. Anandi tiduran di atas pangkuan Gehna sambil bercerita. Kata Anandi, dulu ibuku tidak menangis saat bercerita, tapi sekarang dia menangis saat bercerita. Gehna mengatakan dia sekarang sadar bahwa kamu adalah tamu di sana dan dia kesal karena dia akan meninggalkanmu. Para ibu melindungi anak perempuan mereka seperti murid, tetapi suatu hari anak perempuan mereka diserahkan kepada orang asing dan ibu tidak dapat mencegah hal ini. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Anandi berkata kepadanya bahwa saya dulu sering menangis, tetapi sekarang saya menerima tempat ini sebagai rumah saya. Semua orang di sini sangat mencintaiku. Aku juga sangat mencintai mereka. Hanya aku takut pada Dadisa dan Paman Basan. Gehna bertanya apakah kamu ingat apa yang ibumu katakan tentang Camuna. Anandi tidak ingat. Sementara itu, Basan datang dan mengusir Anandi dari kamar. Gehna datang ke Basan dan berkata hari itu aku bertanya padamu tentang Camuna apa yang terjadi tapi kau tidak memberitahuku. Basan marah dan mengatakan Anda mulai bertanya lagi. Anda seperti detektif yang datang ke rumah ini. Sudah cukup. Mengapa Anda terus mengingatkan saya tentang dia? Membuat saya marah. Katanya saya hampir melupakan kematiannya. Dia bukan wanita pertama yang mati. Semua orang suatu hari akan mati. Dan dia sudah mati. Sekarang kamu adalah istriku. Buat aku bahagia. Keesokan harinya, Anandi memijat kepala Dadisa. Dadisa ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah keluarganya. Anandi bilang aku memasak makanan untuk ibuku dan mereka sangat menyukainya. Ketika Dadisa bertanya apakah para ibu memujiku, Anandi menjawab tidak. Dadisa mengatakan berapa banyak uang yang mereka berikan padamu untuk makan. Ketika Anandi mengatakan 10 rupiah, Dadisa kembali membencinya dan memuji dirinya sendiri. Jagdish memanggil Anandi dengan sebuah tanda. Ketika Anandi datang, Jagdish berkata kau ikut aku ke sekolah tapi diam-diam. Anandi senang dan mereka pergi ke sekolah. Jagdish sampai di sekolah dan berkata kepada Anandi, kamu tidak bisa masuk Anandi, tunggu di sini. Pelajaran diadakan di halaman sekolah. Anandi menunggu di luar sekolah dan menangis dan mengingat gurunya dan sekolahnya dulu. Guru mengajukan pertanyaan matematika ke kelas Jagdish. Anandi menghitung dan menyelesaikannya dengan menggambar di tanah. Ketika guru, laki-laki, menghampiri Anandi, ia melihat bahwa pertanyaannya telah diselesaikan. Kamu sangat pintar, di kelas berapa kamu? Anandi mengatakan bahwa saya dulu belajar dan tidak bisa sekolah lagi. Guru berkata apa yang kamu lakukan di sini? Jagdish mengatakan dia jodoh saya. Guru memberitahu Jagdish agar Anandi mengerjakan pekerjaan rumahnya lagi. Teman Jagdish mengejeknya. Jagdish berkata Anandi saya sangat pintar. Guru memanggil mereka agar kembali belajar. Keduanya pulang bersama. Jagdish memberi tasnya dan berkata untuk membawanya diam-diam ke kamarku. Sementara Gehna meletakkan barang-barang di lemari. Dia menjatuhkan album ke lantai dan melihatnya. Dia melihat foto-foto pesta yang dibuat untuk bayi Camuna. Anandi datang dan Gehna bertanya lagi apakah kamu ingat apa yang terjadi dengan Camuna? Anandi berkata dokter akan mengoperasi dia dan Dadisa sangat marah dan saya ingat itu banyak. Gehna menunjukkan albumnya padanya. Anandi mengatakan bahwa bibi Camuna dibawa ke pesta untuk kehamilan bibi. Gehna berkata, di mana bayinya hamil? Bukankah bayinya harus dilahirkan? Anandi ingat hari itu dan mengatakan bibi Camuna jatuh ke tanah dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian muncul kabar bahwa bibi Camuna telah meninggal.
Sugna datang ke sana dan Gehna bertanya padanya di mana bayi Camuna. Sugna mengatakan aku tidak bisa memberitahumu, ibuku bilang nanti Dadisa memarahiku juga. Gehna oke, jangan katakan itu, tapi setidaknya dia bersikeras bahwa Anda menyebutkan seseorang yang tahu segalanya. Sugna menyebut bidan Metin. Gehna dan Anandi datang ke rumah Metin setelah bertanya. Bidan bertanya pada Gehna siapa dia. Gehna bilang aku menantu Kalyani. Jika ibu mertuamu mendengar bahwa Anda datang ke sini, itu akan merusak hidup Anda. Mengapa Anda datang? Gehna mengatakan apa yang terjadi pada Camuna. Tolong katakan yang sebenarnya. Bidan, janda tua Kalyani membelikan anak-anak kecil untuk putranya. Dia berdoa untuk Gehna. Putriku, semoga Tuhan menyenangkanmu. Gehna bersikeras mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Bidan membawa Anandi pergi dengan dalih. Gehna, Anda memiliki hak untuk tahu bahwa Anda adalah istri kedua Basan. Dia berkata bahwa mereka membunuh Camuna dan apa yang terjadi. Dokter mengatakan bahwa dia akan mati jika kita tidak mengambil bayinya. Dia tidak akan memiliki anak lagi. Tetapi Kalyani berkata bahwa dia menyia-nyiakan menantunya karena cintanya pada ahli waris, bahwa dia melakukannya, tidak mengizinkan aborsi, dan bahwa bidan menyuruhnya untuk membawanya ke rumah sakit selama persalinan, tetapi Kalyani tidak mendengarkan. Dia memberitahu satu persatu bahwa ibu dan bayinya meninggal, dan Kalyani menyalahkan bidan. Ibu dan anak hanya menginginkan anak dari menantunya. Bidan berdoa untuk Gehna.